그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah aku bisa share lagi nih aktivitas aku ya, aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Oke, ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Ini seperti biasa nih, aku mau keluarin motorku dulu ke samping rumah. Nah ini kalau pagi-pagi setiap aku buka pintu tuh pasti selalu ada kucing yang udah nungguin di depan rumah aku nih teman-teman. Nah biasanya tuh sampai ada 3 kucing gitu teman-teman, tapi nggak tahu nih hari ini baru ada 1 yang datang ke rumah aku. Nah itu tuh kucingnya lagi nyari-nyari makanan sampai ke dalam rumah karena memang belum aku kasih ya. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya aku keluarin motor dari rumah tuh selalu aku panasin terlebih dahulu. Biasanya kalau urusan keluarin motor itu adalah suami aku ya teman-teman, tapi kebetulan hari ini suami tuh lagi ada kerjaan dari pagi, jadi ya udah aku yang keluarin motor sambil aku beberes. Nah ini sambil motornya aku panasin, ini aku juga mau beres-beres di sini nih teman-teman. Ini tuh selalu berantakan ya. Jadi setiap kali pergi dari rumah gitu selalu aja untuk sendal-sendal tuh pasti langsung dilepas dan masuk ke dalam rumah tanpa ditaruh ke dalam raknya lagi. Jadi ya udahlah aku aja yang bersihin. Ini aktivitas aku setiap hari tuh pasti kayak gini teman-teman, karena hidupku itu monoton gitu ya. Misalnya bangun pagi, sholat subuh, terus ya langsung kalau nggak beberes ya ke dapur ya teman-teman, kayak gitu aja tiap hari. Ya beginilah ya rutinitas monoton aku di pagi hari. Tapi kalau misalnya nggak teratur gitu tuh rasanya kayak gimana ya teman-teman. Kalau misalnya udah terbiasa beberes atau bangun pagi langsung kerja ngapain gitu, kalau misalnya nggak kerja tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Ada yang sama nggak sih kalau misalnya hidupnya tuh monoton dan teratur tapi malah jadi kayak terarah gitu loh hidupnya. Nah ini ya suami aku tuh dari pagi udah ngadep di laptop aja kayak gini, Masya Allah. Nah ini aku tadi juga udah nyuci ya setelah sholat subuh gitu, dan ini udah selesai, jadi mau langsung aku jemur-jemurin. Oh ya teman-teman semua, pas nonton video aku lagi ngapain nih? Apakah sudah sholat duha? Ayo yang belum sholat duha, yuk sholat duha dulu. Nah buat teman-teman yang nontonnya di malam hari setelah aktivitasnya selesai semua, aku ucapin selamat istirahat ya. Mudah-mudahan video aku ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua. Aku juga mengucapin banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu support aku, yang udah selalu like, yang selalu komen yang positif, yang selalu share video aku. Pokoknya aku cuma bisa ucapin terima kasih banyak dan bisa doain ya semoga teman-teman semua rezekinya lancar, sehat-sehat dan dalam lindungan Allah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini di pagi hari di tempat aku ini ya teman-teman, Masya Allah langitnya itu cantik banget ya. Jadi aku jemur baju kayak gini tuh sekitar jam 7 pagi nih teman-teman. Nah berhubung anak-anak belum pada bangun ya karena masih liburan, jadi ya udahlah santai aja ya. Toh nanti kalau udah waktunya berangkat juga pasti jam 6 udah aku bangunin ya teman-teman. Nah ini berhubung hari libur, jadi ya udah biarin mereka santai-santai aja dulu gitu. Liburan kali ini aku tuh tidak ada agenda kemana-mana ya teman-teman, karena anak aku si Davi tuh tangannya masih dikip gitu. Jadi ya udahlah untuk fokus dulu ke Dek Davi dan nggak kemana-mana ya teman-teman, paling ya ke alun-alun gitu. Atau ke playground cuma sebentar sih, karena memang takut gitu ya karena masih dikip tangannya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun setiap hari di rumah gitu ya, keluar rumah cuma angkatin jemuran.
Ada yang sama nggak nih kayak aku, kalau misalnya nggak kemana-mana, keluar rumah itu cuma untuk angkatin jemuran? Ayo kita kumpul di sini. Masya Allah tabarakallah ya. Yang penting sehat-sehat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau beberes di depan TV. Jadi semalam tuh anak-anak aku pada mainan di sini dan mereka tuh pada mewarnai gitu. Tapi untuk alat-alat mewarnainya seperti krayon dan lain-lain ini tuh belum diberesin. Jadi ya udah pagi ini mau aku beresin. Nah, di pagi hari ini tuh sebelum kejadian Dek Davi tangannya patah ya teman-teman. Jadi nanti ada Dek Davi yang masuk ke video tapi dia tangannya masih sehat gitu. Nah, malamnya teman-teman sekitar jam setengah 7 pagi, setengah 7 malam baru kejadian gitu teman-teman. Masya Allah ya. Tapi sih alhamdulillah anaknya baik-baik saja. Mudah-mudahan ya baik-baik seterusnya ya teman-teman, karena kata dokternya juga kalau misalnya masih anak-anak tuh untuk patah tulang itu cepat penyembuhannya gitu ya. Amin amin, semoga lekas dicopot gitu gipnya ya, karena aku tuh ngeri sendiri teman-teman lihatnya. Oke, alhamdulillah ya, itu untuk perintilan mewarnainya udah aku singkirin ya, udah aku kembalikan lagi ke kamarnya anak-anak. Lanjut, ini aku juga mau lap-lap karena di sini tuh banyak banget debunya teman-teman. Jadi di tempat aku ini sekarang udah nggak ada hujan teman-teman. Jadi kayak hujannya tuh tiba-tiba menghilang ya. Dari kemarin sering hujan, tapi udah sekitar 2 mingguan ini di tempat aku panas banget teman-teman. Nah, kalau di tempat teman-teman gimana nih untuk cuaca? Kemarin aku lihat-lihat sih banyak yang udah hujan, bahkan setiap hari itu bisa hujan ya teman-teman. Ya Allah, aku tuh pengen banget ngerasain hujan gitu karena di sini tuh udah bener-bener panas teman-teman. Kasihan para petani yang udah pada nanam padi tapi malah nggak hujan gitu ya, untuk mendapatkan airnya tuh udah susah banget teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan di tempat aku ini bisa segera turun hujan juga ya, amin. Oke, ini aku lagi lap-lap meja makan ya teman-teman. Nah, ini anak-anak baru aja bangun. Ini Dek Davi tuh masih sehat ya, tangannya masih belum kenapa-napa gitu ya, qadarullah. Malamnya malah kena musibah. Oke, lanjut. Ini aku mau beberes di kasur. Di sini aku juga mau ganti spray sekalian teman-teman, karena ini udah kotor banget ya, udah sekitar 1 minggu gitu. Jadi aku ganti spraynya tuh 1 minggu sekali ya teman-teman. Untuk kamar belakang, di kamarnya anak-anak sama kamarnya suami juga aku gantinya seminggu sekali gitu. Tapi ganti spraynya itu tidak di hari yang sama ya. Misalnya hari ini aku ganti spray di kamar depan, besoknya aku baru ganti spray di kamar suami, dan besoknya baru ganti di kamarnya anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi nggak bebarengan, karena kalau misalnya aku ganti spray kayak gini tuh pasti langsung aku cuci untuk spray yang lama. Nah, kalau teman-teman semua gimana nih kalau untuk ganti spraynya? Apakah sama kayak aku 1 minggu sekali diganti, atau ada yang 1 bulan sekali nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, ini aku mau ganti spraynya dulu ya teman-teman. Seperti biasalah ya, ganti spraynya kalau misalnya enggak yang warna biru, yang warna hijau, atau yang warna putih gitu ya. Karena aku tuh di untuk kamar ini tuh aku cuma punya spray 3 kalau nggak salah teman-teman. Jadi ya spraynya itu lagi ya. Yang penting tuh masih bisa kepakai dan masih bagus gitu ya teman-teman. Oke, ini aku mau pasang-pasang spray dulu. Terus tadi udah aku bersihkan ya untuk kasurnya. Jadi aku bersih-bersih kasurnya tuh cukup pakai sapu lidi aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya punya vakum ya pasti aku vakum ya, karena berhubung tuh nggak punya vakum untuk kasur, jadi cukup dibersihkannya tuh pakai sapu lidi aja ya teman-teman. Nah, ini tuh udah bersih lagi ya, udah rapi. Kalau misalnya lihat kasur udah diganti spray tuh hawanya pengen rebahan aja ya teman-teman. Karena nyaman gitu ya, bikin adem gitu, pokoknya bersih lah ya. Nah, ini lanjut aja aku sapu-sapuin ya teman-teman. Pokoknya kalau pagi hari tuh mood beberesnya tuh lagi meningkat ya teman-teman, pengennya tuh beberes semuanya gitu. Masya Allah ya, ada yang sama nggak nih sama kayak aku kalau mood beberesnya tuh di pagi hari? Boleh dong tulis di kolom komentar ya.
Nah ini aku sapu-sapunya ke belakang aja ya teman-teman, tapi seperti biasa yang aku shoot tuh pasti sampai di depan TV aja ya teman-teman. Soalnya kalau nyapu sampai belakang di shoot tuh kayaknya kepanjangan banget gitu ya, takutnya nanti teman-teman bosan lihat aku nyapu-nyapu sampai ke belakang tapi durasinya lumayan panjang gitu ya. Nah ini anak aku belum aku mandiin ya teman-teman, jadi mereka tuh masih pada leha-leha kayak gitu, tapi sih alhamdulillahnya mereka tuh nggak minta nonton TV gitu teman-teman. Biasanya tuh mereka bangun tidur minta nonton TV gitu ya, tapi nggak tahu nih sekarang nggak kepengen nonton TV mungkin ya. Nah ini untuk Dede Davi udah aku mandiin. Kalau untuk Mbak Kayla tuh katanya masih pengen main-main, jadi ya udah mandiinnya nanti aja. Ini ya kalau misalnya nonton video ini terus lihat tangannya Dede Davi masih baik-baik saja tuh rasanya aku yang menyesal sendiri gitu loh teman-teman. Kenapa sih kemarin tuh aku nggak jagain Dek Davi benar-benar gitu ya. Tapi ya udahlah ya, mungkin buat pengalaman aku, buat pengalaman teman-teman juga ya, biar selalu memperhatikan anaknya gitu dimanapun kalian berada gitu teman-teman. Nah ini untuk rambutnya Dek Davi tadi udah aku semprot pakai hairspray ya teman-teman. Merek hairspraynya tuh kalau nggak salah Johnson gitu. Ini tuh wanginya enak banget. Terus lanjut untuk mukanya ini aku pakein sunscreen ya. Yang aku pakein sunscreen cuma wajahnya aja. Nanti untuk badannya aku olesin body lotion gitu. Oke teman-teman, habis ini aku tuh mau masak, tapi ternyata videonya udah kepanjangan. Jadi untuk video masak-masaknya di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.